Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang a. Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sehingga perlu diwujudkan adanya lembaga peradilan yang bersih, berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. B. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu membentuk undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Mengingat 1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3316 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4958. 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3327 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 34, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379. 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5076. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pasal 1. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 20, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 34, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4379 diubah sebagai berikut. 1. Ketentuan pasal 1 diubah sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Pengadilan adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum. 2. Hakim adalah hakim pada pengadilan negeri dan hakim pada pengadilan tinggi. 3.
Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 5. Pengadilan khusus adalah pengadil yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. 6. Hakim AD HOC adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. 2. Ketentuan pasal 8 diubah sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut. Pasal 8. 1. Di lingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang. 2. Pada pengadilan khusus dapat diangkat hakim AD HOC untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. 3. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian serta tunjangan hakim AD HOC diatur dalam peraturan perundang-undangan. 3. Di antara pasal 13 dan pasal 14 disisipkan 6 pasal, yakni pasal 13A, pasal 13B, pasal 13C, pasal 13D, pasal 13E, dan pasal 13F yang berbunyi sebagai berikut. 1. Pasal 13A. 1. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung. 2. Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, pengawasan eksternal atas perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pasal 13B. 1. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum. 2. Hakim wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pasal 13C. 1. Dalam melakukan pengawasan, hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Komisi Yudisial melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung. 2. Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan hasil pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, pemeriksaan bersama dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Pasal 13D. 1. Dalam melaksanakan pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat 2, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim. 2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Komisi Yudisial berwenang: A. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan atau informasi tentang dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. B. Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran atas kode etik dan pedoman perilaku hakim. C. Dapat menghadiri persidangan di pengadilan. D. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. E. Melakukan verifikasi terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf D. F. Meminta keterangan atau data kepada Mahkamah Agung dan atau pengadilan. G. Melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk kepentingan pemeriksaan, dan atau H. Menetapkan keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf B. Selanjutnya, pasal 13E ayat 1 berbunyi, dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13A, Komisi Yudisial dan atau Mahkamah Agung wajib
Yang pertama, menaati norma dan peraturan undang-undangan. Yang kedua, menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dan yang ketiga, menjaga kerahasiaan keterangan atau informasi yang diperoleh. Kedua, kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Ayat ketiga, pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Ayat keempat, ketentuan mengenai pengawasan eksternal dan pengawasan internal hakim diatur dalam undang-undang. Pasal 13F berbunyi, dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim. Nomor 4, ketentuan pasal 14 diubah sehingga pasal 14 berbunyi sebagai berikut. Ayat 1, untuk dapat diangkat sebagai hakim pengadilan, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, sarjana hukum. Yang kelima, lulusan pendidikan hakim. Yang keenam, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Yang ketujuh, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak bercela. Yang ke-8, berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun. Dan yang ke-9, tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat yang kedua, untuk dapat diangkat menjadi ketua atau wakil ketua pengadilan negeri, hakim harus berpengalaman paling singkat 7 tahun sebagai hakim pengadilan negeri. Nomor 5, di antara pasal 14 dan pasal 15 disisipkan dua pasal, yakni pasal 14A dan pasal 14B yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 14A ayat 1 berbunyi, pengangkatan hakim pengadilan negeri dilakukan melalui proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Ayat kedua, proses seleksi pengangkatan hakim pengadilan dilakukan bersama dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi diatur bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Pasal 14B ayat 1 berbunyi, untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc, seseorang harus memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 kecuali huruf D, huruf E, dan huruf A. Ayat kedua, selain persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, untuk dapat diangkat sebagai hakim ad hoc, seseorang dilarang merangkap sebagai pengusaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 huruf C kecuali undang-undang menentukan lain. Ayat ketiga, tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nomor 6, ketentuan pasal 15 ayat 1 diubah sehingga pasal 15 berbunyi sebagai berikut. Pasal 15 ayat 1 berbunyi, untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan tinggi, seorang hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 1, huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, huruf F, huruf G, dan huruf I. Yang kedua, berumur paling rendah 40 tahun. Yang ketiga, berpengalaman paling singkat 5 tahun sebagai ketua, wakil ketua pengadilan negeri, atau 15 tahun sebagai hakim pengadilan negeri. Yang keempat, lulus eksaminasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dan yang kelima, tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian sementara akibat melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Nomor 7, ketentuan pasal 16 ayat 1 diubah dan di antara ayat 1 dan ayat 2 disisipkan dua ayat, yakni ayat 1A dan ayat 1B, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut. Pasal 16 ayat 1 bunyi, hakim pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung. Ayat 1A berbunyi,
Hakim pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dari atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung. Ayat 1B berbunyi, usul pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1A hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ayat 2, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Mahkamah Agung. Nomor 8, ketentuan pasal 19 ayat 1 diubah sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut. Pasal 19 ayat 1 berbunyi, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena yang pertama, atas permintaan sendiri secara tertulis, yang kedua, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus, yang ketiga, telah berumur 65 tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, Hakim Pengadilan Negeri, dan 67 tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi, atau yang keempat, ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugas. Ayat 2 berbunyi, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh Presiden. Nomor 9, ketentuan pasal 20 diubah sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut. Ayat 1, Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan yang pertama, dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kedua, melakukan perbuatan tercela. Yang ketiga, melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 bulan. Yang keempat, melanggar sumpah atau janji jabatan. Yang kelima, melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18. Dan atau yang keenam, melanggar kode etik dan pedoman perilaku hukum. Ayat kedua berbunyi, usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A diajukan oleh Ketua Mahkamah Agung kepada Presiden. Ayat yang ketiga berbunyi, usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B diajukan oleh Mahkamah Agung dari atau Komisi Yudisial. Ayat yang keempat berbunyi, usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf C, huruf D, dan huruf E diajukan oleh Mahkamah Agung. Ayat yang kelima, usul pemberhentian dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf F diajukan oleh Komisi Yudisial. Ayat yang keenam berbunyi, sebelum Mahkamah Agung dan atau Komisi Yudisial mengajukan usul pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, ayat 4, dan ayat 5, Hakim Pengadilan mempunyai hak untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Ayat yang ketujuh berbunyi, Majelis Kehormatan Hakim sebagaimana dimaksud ayat yang keenam diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 21, dalam hal ketua atau wakil ketua pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena atas permintaan sendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 huruf A, tidak dengan sendirinya diberhentikan sebagai hakim. Nomor 11, di antara ayat 1 dan ayat 2, pasal 22 disisipkan satu ayat yakni ayat 1A sehingga pasal 22 berbunyi sebagai berikut. Pasal 22 ayat 1. Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 huruf B, huruf C, huruf D, huruf E, dan huruf F, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua Mahkamah Agung. Ayat 1A, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial. Ayat yang kedua, terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2. Ayat yang ketiga, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku paling lama 6 bulan. Nomor 12, ketentuan pasal 25 diubah sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut. Pasal 25 ayat 1. Kedudukan protokol hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Ayat yang kedua, selain mempunyai kedudukan protokoler,
Hakim pengadilan berhak memperoleh gaji pokok, tunjangan, biaya dinas, pensiun, dan hak-hak lainnya. Ayat yang ketiga, tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa tunjangan jabatan dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ayat yang keempat, hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berupa rumah jabatan milik negara, jaminan kesehatan, dan sarana transportasi milik negara. Ayat yang kelima, hakim pengadilan diberikan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya. Ayat yang keenam, ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan, dan hak-hak lainnya, beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan. Nomor 13, ketentuan pasal 28 diubah sehingga pasal 28 berbunyi sebagai berikut. Pasal 28, untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan negeri, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia. Kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketiga, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, berijazah sarjana hukum. Kelima, berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai wakil panitera, 5 tahun sebagai panitera muda pengadilan negeri, atau menjabat sebagai wakil panitera pengadilan tinggi. Dan yang keenam, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Nomor 14, ketentuan pasal 29 huruf B dihapus sehingga pasal 29 berbunyi sebagai berikut. Pasal 29, untuk dapat diangkat menjadi panitera pengadilan tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf F. Kemudian berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai wakil panitera, 5 tahun sebagai panitera muda pengadilan tinggi, atau 3 tahun sebagai panitera pengadilan negeri. Nomor 15, ketentuan pasal 31 huruf B dihapus sehingga pasal 31 berbunyi sebagai berikut. Pasal 31, untuk dapat diangkat menjadi wakil panitera pengadilan tinggi, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf F. Kemudian berpengalaman paling singkat 2 tahun sebagai panitera muda, 5 tahun sebagai panitera pengganti pengadilan tinggi, 3 tahun sebagai wakil panitera pengadilan negeri, atau menjabat sebagai panitera pengadilan negeri. Nomor 16, ketentuan pasal 36 diubah sehingga pasal 36 berbunyi sebagai berikut. Pasal 36, panitera tidak boleh merangkap menjadi 1. Wali, 2. Pengampu, 3. Advokat, atau yang keempat pejabat peradilan yang lain. Nomor 17, di antara pasal 36 dan pasal 37 disisipkan 2 pasal, yakni pasal 36A dan pasal 36B yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 36A, panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan dengan hormat dengan alasan yang pertama meninggal dunia, yang kedua atas permintaan sendiri secara tertulis, yang ketiga sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus, yang keempat telah berumur 60 tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan negeri, yang kelima telah berumur 62 tahun bagi panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan tinggi, atau yang keenam ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Kemudian pasal 36B, panitera, wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dengan alasan yang pertama, dipidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang kedua melakukan perbuatan tercela, yang ketiga melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya terus-menerus selama 3 bulan, yang keempat melanggar sumpah atau janji jabatan, yang kelima melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, atau yang keenam melanggar kode etik panitera. Nomor 18, ketentuan pasal 40 diubah sehingga pasal 40 berbunyi sebagai berikut. Pasal 40. Pasal 40 yang pertama, untuk dapat diangkat menjadi jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, berijazah pendidikan menengah. Yang kelima, berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai jurusita pengganti. Dan yang keenam, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Kemudian pasal 42 yang kedua, untuk dapat diangkat menjadi jurusita pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf F. Kemudian berpengalaman paling singkat 3 tahun sebagai pegawai negeri pada pengadilan negeri. Selanjutnya nomor 19, ketentuan pasal 45 dihapus. Kemudian nomor 20, ketentuan pasal 46 diubah sehingga pasal 46 berbunyi sebagai berikut. Untuk dapat menjadi wakil sekretaris pengadilan negeri, seseorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama,
warga negara Indonesia. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, berijazah sarjana hukum atau sarjana administrasi. Yang kelima, berpengalaman paling singkat 2 tahun di bidang administrasi peradilan. Dan yang keenam, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Ketentuan pasal 47 diubah sehingga pasal 47 berbunyi sebagai berikut. Untuk menjadi wakil sekretaris pengadilan tinggi, calon harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 46, huruf A, B, C, D, dan huruf F harus memiliki pengalaman paling singkat 4 tahun di bidang administrasi peradilan. Di antara ketentuan pasal 52 dan pasal 53 disisipkan satu pasal, yakni pasal 52 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi berkaitan dengan keputusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. Yang kedua, pengadilan wajib menyampaikan salinan keputusan kepada para pihak dan dalam jangka waktu yang paling lama 14 hari kerja sejak keputusan diucapkan. Yang ketiga, apabila tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada pasal ayat 1 dan ayat kedua, ketua pengadilan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang berikutnya, ketentuan pasal 53 diubah sebagai pasal yang 53 yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas hakim. Yang kedua, ketua pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1, juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan jurusila di daerah hukumnya. Yang ketiga, selain tugas melakukan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, ketua pengadilan tinggi di daerah hukum melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan tingkat pengadilan negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Dan yang keempat, dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan 2, ketua pengadilan dalam memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan. Dan yang terakhir, pengawasan terhadap pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Berikutnya, di antara pasal 57 dan 58 disisipkan dua pasal, yakni pasal 57 dan pasal 57B yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 57A yang pertama, dalam menjalankan tugas peradilan umum dan dapat menarik biaya perkara. Yang kedua, penarikan biaya perkara sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diwajibkan serta disertai dengan tanda bukti pembayaran yang sah. Yang ketiga, biaya perkara sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 meliputi biaya kepaniteraan dan biaya proses penyelesaian perkara. Dan yang keempat, biaya kepaniteraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 merupakan penerimaan negara, bukan pajak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, biaya penyelesaian perkara sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Dan yang terakhir, pengelolaan dan pertanggungjawaban atas biaya perkara sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 57B yang pertama, 1. Setiap pejabat peradilan
dilarang menarik biaya selain biaya perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 57 ayat 3. Yang kedua, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 20 dan pasal 36B. Di antara pasal 68 dan pasal 69 disisipkan 3 pasal, yakni pasal 68A dan 68B dan pasal 68C yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 68A. Yang pertama, dalam memeriksa dan memutuskan perkara, hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan keputusan yang dibuatnya. Yang kedua, penetapan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama harus mempertimbangkan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Pasal 68B yang pertama, setiap orang yang bersangkutan perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Yang kedua, negara menanggungkan biaya perkara, biaya bagi pencari keadilan dan tidak mampu. Yang ketiga, pihak yang tidak mampu sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dan dari kelurahan tempat yang domisili yang bersangkutan. Pasal 68C yang pertama, pada setiap pengadilan negeri dibentuk pada pos bantuan hukum atau pencari peradilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Yang kedua, bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai keputusan terhadap perkara tersebut memperoleh ketentuan hukum yang tetap. Yang terakhir, bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 atau undang-undang dimulai berlaku pada diundangkan agar setiap orang yang mengetahui memerintahkan pengundangan undang-undangan ini dengan penetapan dalam lembaran Negara Republik Indonesia. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Yang pertama, umum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 24 ayat 1 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Perubahan undang-undang ini antara lain dilatar belakangi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 PUU 4 2006 tanggal 23 Agustus 2006, di mana dalam putusannya tersebut telah menyatakan pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan ketentuan pasal-pasal yang menyangkut mengenai pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebagai konsekuensi logis yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial itu sendiri yang terhadap beberapa pasalnya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum merupakan salah satu undang-undang yang mengatur lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
Perlu pula dilakukan perubahan sebagai penyesuaian atau sinkronisasi terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Hukum telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non-yudisial, yaitu urusan organisasi, administrasi, finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat serta perilaku hakim, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. Perubahan dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hukum. Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan hukum bagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang peradilan umum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, 1. Penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dikehormatan, keluruhan martabat serta perilaku hakim. Yang kedua, memperketat persyaratan penangkapan hakim, baik hakim pada pengadilan negeri maupun hakim pada pengadilan tinggi, antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipasi serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim. Yang ketiga, di sini ada pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ADHOC. Yang keempat, ada pengaturan mekanisme dan tata cara penangkapan dan pemerintahan hakim. Yang kelima, ada kesejahteraan hakim. Yang keenam, ada transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara. Yang kedelapan, ada bantuan hukum. Yang kesembilan adalah majelis kehormatan hakim dan kewajiban hakim untuk menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Di sini ada pun perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan hukum sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang peradilan umum pada dasarnya untuk mewujudkan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan sistem peradilan yang terpadu atau integrated justice system. Terlebih peradilan umum secara konstitusional merupakan salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata dan pidana. Di sini ada poin kedua yaitu pasal demi pasal. Yang pertama pasal 1 angka 1 pasal 1 cukup jelas. Angka 2 pasal 8 ayat 1 yang dimaksud dengan diadakannya pengkhususan pengadilan ialah adanya diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan peradilan umum di mana dapat dibentuk pengadilan khusus, misalnya pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial, pengadilan periklanan dan berada di lingkungan peradilan umum. Sedangkan yang dimaksud yang diatur dalam undang-undang adalah susunan, kekuasaan dan hukum acaranya. Ayat kedua terdapat yang dimaksud dalam jangka waktu tertentu adalah bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan diangkatnya hakim ada HOC adalah untuk membantu penyelesaian perkara yang membutuhkan keahlian khusus, misalnya kejahatan perbankan, kejahatan pajak, korupsi anak, perselingkuhan, hubungan industrial, dan telematika atau cybercrime. Yang ketiga di sini ayatnya cukup jelas. Angka 3, Pasal 13A ayat 1. Pengawasan internal atas tingkah laku hakim masih diperlukan meskipun sudah ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Hal ini dimaksudkan agar pengawasan lebih komprehensif sehingga diharapkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim betul-betul dapat terjaga. Ayat 2 cukup jelas, Pasal 13B cukup jelas, Pasal 13C ayat 1. Koordinasi dengan Mahkamah Agung dalam ketentuan ini meliputi pula koordinasi dengan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Ayat 2 cukup jelas, Pasal 13D cukup jelas. Pasal 13E ayat 1 cukup jelas. Ayat 2 Kode etik dan pedoman perilaku hakim memuat kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Ayat 3 cukup jelas, ayat 4 cukup jelas. Pasal 13F yang dimaksud dengan mutasi hakim dalam ketentuan ini meliputi promosi dan demosi hakim. Angka 4 pasal 14 ayat 1 huruf A cukup jelas, huruf B cukup jelas, huruf C cukup jelas, huruf D cukup jelas, huruf E
Pendidikan hakim diselenggarakan bersama oleh Mahkamah Agung dan perguruan tinggi negeri atau swasta yang terakreditasi A dalam jangka waktu yang ditentukan dan melalui proses seleksi yang ketat. Huruf F cukup jelas, huruf G cukup jelas, huruf H cukup jelas, huruf I cukup jelas. Ayat 2 cukup jelas. Angka 5. Pasal 14A cukup jelas, pasal 14B cukup jelas, angka 6. Pasal 15 cukup jelas, angka 7, pasal 16 cukup jelas. Angka 8, pasal 19 cukup jelas. Angka 9, pasal 20 ayat 1 cukup jelas. Ayat 2 cukup jelas, ayat 3 cukup jelas, ayat 4 cukup jelas. Ayat 5 cukup jelas, ayat 6 cukup jelas. Ayat 7 yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Angka 10 pasal 21 cukup jelas. Angka 11 pasal 22 ayat 1 pemberhentian sementara dalam ketentuan ini selain yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian adalah hukuman jabatan yang dikenakan kepada seorang hakim untuk tidak memeriksa dan mengadili perkara dalam jangka waktu tertentu. Ayat 1A cukup jelas, ayat 2 cukup jelas, ayat 3 cukup jelas. Angka 12. Pasal 25 ayat 1 cukup jelas, ayat 2 cukup jelas, angka 3 ayat 3 cukup jelas, ayat 4 huruf A cukup jelas, huruf B cukup jelas. Huruf C yang dimaksud dengan sarana transportasi adalah kendaraan bermotor roda 4 beserta pengemudinya atau sarana lain yang memungkinkan seorang hakim menjalankan tugas-tugasnya. Ayat 5 yang dimaksud dengan jaminan keamanan dalam melaksanakan tugasnya adalah hakim diberikan penjagaan keamanan dalam menghadiri dan memimpin persidangan. Hakim harus diberikan perlindungan keamanan oleh aparat terkait, yakni aparat kepolisian, agar hakim mampu memeriksa, mengadili, dan memutuskan secara baik dan benar tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Ayat 6 cukup jelas, angka 13 pasal 28 cukup jelas, angka 14 pasal 29 cukup jelas, angka 15 pasal 31 cukup jelas, angka 16 pasal 36 huruf A cukup jelas, huruf B cukup jelas, huruf C cukup jelas, huruf D yang dimaksud dengan pejabat peradilan yang lain adalah sekretaris pengadilan, wakil sekretaris pengadilan, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, jurusita pengganti, dan penjabat struktural lainnya. Angka 17 pasal 36A cukup jelas, 36B cukup jelas, angka 18 pasal 40 ayat 1A cukup jelas, huruf B cukup jelas, huruf C cukup jelas, huruf D yang dimaksud dengan pendidikan menengah adalah sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah MA, sekolah menengah kejuruan SMK, dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau bentuk lainnya yang sederajat. Huruf E cukup jelas, huruf E cukup jelas, ayat 2 cukup jelas, angka 19 cukup jelas, angka 20 pasal 46 cukup jelas, angka 21 pasal 47 cukup jelas, angka 22 pasal 52A ayat 1 cukup jelas, ayat 2 cukup jelas, ayat 3 dalam hal salinan putusan tidak disampaikan, ketua pengadilan yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari ketua Mahkamah Agung. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Angka 23 pasal 53 cukup jelas, angka 24 pasal 57A ayat 1 cukup jelas, ayat 2 cukup jelas, angka 3 cukup jelas, ayat 4 biaya yang masuk penerimaan negara bukan pajak adalah sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008. Ayat 5 cukup jelas, ayat 6 cukup jelas, pasal 57B cukup jelas, angka 25 pasal 68A cukup jelas, pasal 68B ayat 1 cukup jelas,
Ayat 2 cukup jelas. Ayat 3 yang dimaksud dengan kelurahan dalam ketentuan ini termasuk desa, banjar, nagari, dan gampong. Pasal 68 C ayat 1 cukup jelas. Ayat 2 bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma termasuk biaya eksekusi. Ayat 3 cukup jelas. Pasal 2 cukup jelas.